الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kita lanjut materi tauhid, bab asyirku ta'rifuhu wa aqsamuhu. Kita akan sempurna mengenali tauhid kalau kita mengenali kesyirikan dengan benar. Sebab sebagian orang merasa bertauhid dengan benar, tapi ternyata karena disebabkan dia tidak mengenali apa itu syirik, maka dia dengan tanpa terasa bisa jadi terjerumus pada kesyirikan. Asyirku, syirik, definisi dan pembagiannya. Apa itu syirik? Syirik adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia adalah yang telah menciptakan kamu. Ini definisi dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun syirik itu sendiri secara bahasa adalah bima'anal isyrak wal muqaranah. Syirik berarti mengadakan sekutu atau tandingan. Itu secara bahasa. Atau adapun secara syariat, secara agama, syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah. Membuat sama segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala fima huwa min khosaisillah, dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di awal saya sebutkan, syirik adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala padahal dia adalah penciptamu. Tandingan dalam hal apa? Dalam hal apa saja yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah lah yang wajib ditauhidkan. Itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditauhidkan dalam hal penciptaan, dalam hal kekuasaan, kepemilikan, dan dalam hal pengaturan.
bahwasanya segala sesuatu ini penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mempunyai suatu keyakinan bahwasanya ada apapun itu namanya selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan sesuatu, maka berarti kita telah membuat tandingan bagi Allah. Ada tandingan bagi Allah selain Allah yang mampu menciptakan. Ada sesuatu yang mampu menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mencipta itu adalah hak khusus Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan. Menciptakan apapun. Kemudian kekuasaan. Yang berkuasa atas segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, maka kita telah membuat tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Karena itu hak khusus Allah yang wajib kita tauhidkan, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Kemudian mengatur dalam hal pengaturan, bahwasanya kita wajib mentauhid Allah Subhanahu wa taala dalam hal pengaturan. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengatur segala sesuatu, yang maha pengatur. Kita wajib mentauhidkan, dan itu hak khusus untuk Allah. Jika kita berkeyakinan ada yang lain selain Allah yang bisa mengatur jagat raya ini, bukan dalam arti mengatur yang berarti tabi'i, secara tabiat, mengatur rumah, bukan itu, mengatur meja makan, bukan itu, maka kita telah membuat tandingan bahwasanya hanya Allah lah al-mudabbir, mudabbiru kulli syai', pengatur segala sesuatu ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Itu hak khusus Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah lain dikatakan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hak khusus Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Maksudnya tauhid ibadah. Kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk ibadah kita. Dalam semua amalan kita, baik amalan hati maupun amalan lisan atau jawarih, wajib kita tauhidkan untuk Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Maka apabila kita mengarahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah yang itu merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah yang hak melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ibadah. Maka menduakan atau membuat tandingan dalam beribadah, menyembah selain Allah, mengarahkan ibadah kepada selain Allah, kita telah melakukan tandingan bagi Allah. Artinya telah melakukan kesyirikan dalam hal khususiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, hak khusus Allah.
Kemudian hak khusus Allah yang lain adalah dalam hal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mempunyai suatu keyakinan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala ada yang mempunyai sifat yang sifatnya itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal tauhidul asma was sifat. Itu yang dimaksud dengan taswiyatu ghairillah, menyamakan apapun selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala fima huwa min khasaisillah, dalam hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hal khusus Allah Subhanahu wa taala, dalam hal rububiyahnya jelas Allah sudah berfirman, qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi rizki dari langit dan bumi? Amay yamlikus sam'a, atau siapakah yang menguasai pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala sesuatu. Ini tercakup dalam hak khusus Allah dalam hal rububiyahnya, bahwa yang memberi rezeki adalah Allah, yang menguasai segala sesuatu hanya Allah, yang mengatur segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membuat keyakinan tersendiri yang menandingi Allah. Fasayaqulunallah. Mereka orang-orang kafir musyrik Mekah saat itu mereka mengatakan Allah itu semuanya. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, kenapa kalian enggak bertakwa? Kenapa kalian tidak mau beribadah kepada Allah kalau begitu? Keyakinan mereka tidak cukup untuk membawa mereka berstatus sebagai orang yang beriman. Adapun tauhid uluhiyah seperti sholat, zakat, puasa, haji, menyembelih, bersumpah, doa, mencintai, rasa takut, berharap, dan sebagainya, maka itu masuk dalam tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Hanya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau berdoa. Doa termasuk ibadah, karena doa ibadah. Doa itu ibadah. Janganlah engkau berdoa kepada seseorang sementara kamu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'allah. Minta kepada Allah tapi juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya menduakan Allah. Membuat sekutu, membuat tandingan dalam berdoa.
Adapun menduakan Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam hak khusus Allah tauhidul asma was sifat, jelas laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam hal nama dan dalam hal sifat-sifatnya, seperti dalam ayat ini wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar. Kita juga mendengar, manusia mempunyai pendengaran dan mendengar. Kemudian kalau kita berkeyakinan bahwasanya pendengaran kita sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala sesuai keagungannya, kemuliaannya dan lain-lain, maka kita sudah membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Basir, Maha melihat. Kita juga bisa melihat, tapi tidak akan sama penglihatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan aqsamu syirki, pembagian syirik. Ada syirik akbar. Yang pertama syirik akbar. Wa huwa kullu syirkin atlaqahu syari'. Setiap kesyirikan yang disebut oleh syariat sebagai syirik secara mutlak. Agama mengatakan itu adalah syirik secara mutlak. Wa kana mutadamminan, yang mengakibatkan, kalau itu dilakukan mengakibatkan li khurujil insan an dinihi, si pelakunya manusia itu akan keluar dari agama. Syirik besar, akan keluar dari agama. Kemudian ada yang kedua asyirkun asghar, syirik kecil. Apa syirik kecil? Wa kullu amalin qawliyin, setiap perbuatan qawli, perkataan. Jadi perkataan juga bisa mengakibatkan seorang syirik. Contoh, kita membonceng teman, atau ada dua orang teman kita boncengan, kemudian jatuh yang satunya, kita tangkap. Kemudian kita ngomong, untung tak tangkap, kalau enggak mati kamu. Nah, itu kata-kata qaul, tapi sudah tanpa terasa sudah melakukan kesyirikan. Ada keyakinan bahwasanya yang menentukan mati, hidup atau mati dan sakit adalah kita. Walaupun itu syirik kecil. Banyak orang di sini tidak menyadarinya. Untung tak tolong, kalau enggak mampus kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Qauli au fi'liyin, atau perbuatan kesyirikan, seperti membawa ajimat, membawa keris dan sebagainya, dengan meyakini kalau enggak membawa jimat, kalau keluar rumah tidak bawa jimat maka akan tidak selamat. Syirik-syirik seperti itu. Masih ada keyakinan bahwasanya Allah lah yang menyelamatkan, tapi dia punya keyakinan yang lain. Kalau enggak nggawa jimat iki, nampaknya aku iki mesti ono ae kejadian di jalan. Nah, seperti itu. Sabata syar'an itlaqu ismi syirki awil kufri alaih, yang telah disebut oleh syariat secara mutlak, yang telah ditetapkan oleh syariat secara mutlak bahwasanya dia adalah syirik atau kekufuran. Dan itu wa ulima min dalalati syar'i, dari dalil-dalil syariat, adamu khuruji sahibihi minad din, dapat diketahui dari syariat bahwasanya pelaku syirik-syirik kecil itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agamanya.
Secara garis besar bagaimana membedakan antara syirik besar dan syirik kecil? Nah gitu masalah pertanyaannya. Kalau syirik besar, keyakinan syirik besar itu adalah bahwasanya tandingan Allah itulah yang menjadi sumber rezeki. Dialah yang memberi rezeki. Dialah yang memberi keselamatan secara mutlak. Dialah yang mengatur secara mutlak, itu syirik besar. Tapi kalau tidak, dia masih ada keyakinan Allah lah yang mengatur, Allah yang beri rezeki sebagainya, maka masuk kategori syirik kecil. Maka kalau kita mempunyai azimat atau keris apa semacam itu, bisa masuk syirik besar, bisa kecil. Kalau keyakinan kita syirik itulah yang memberi kita rezeki, syirik itulah yang memberi kita keselamatan, maka kita masuk syirik besar. Tapi kalau kita mengatakan lantaran keris inilah Allah memberi rezeki, nah itu masih ada keyakinan Allah lah tentang pemberi rezeki. Tapi dengan lantaran keris ini, azimat ini, akik ini, ya, itu masuk syirik kecil. Tapi walaupun syirik kecil adalah sebesar-besar dosa besar setelah syirik besar. Sebesar-besar doa di atasnya bid'ah. Kita jawab dulu azan. Yaitu bagaimana kita menyikapi, bagaimana seseorang meyakini suatu benda apapun itu namanya, bahwasanya benda tersebut akan mendatangkan manfaat atau madarat, maka sesuai kadar keyakinannya. Kalau benda tersebut adalah memang sumbernya, dialah yang menguasai, dialah yang memberi rezeki, dialah yang menciptakan dan seterusnya, atau makhluk selain Allah itu, maka dia masuk dalam kategori syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau sebagai perantara masih punya keyakinan Allah lah yang sumber rezeki, dengan mengatakan benda inilah, atau dengan perantara benda inilah, atau apalah seperti itu Allah melancarkan rezeki saya, maka dia masuk dalam kategori syirik kecil. Itu kaidahnya. Maka di sini seperti hadis Rasulullah tentang bersumpah dengan selain Allah, itu masuk syirik, tapi dimasukkan syirik kecil. Dimasukkan syirik kecil. Seperti riya, syirik kecil. Kemudian jambi-jambi, jimat, pelet, nah itu tergantung pada posisi keyakinan orang tersebut. Secara umum biasanya itu masuk syirik kecil, tapi kembali kepada posisi keyakinannya. Maka yang membedakan antara syirik besar dan syirik kecil adalah ada yang membedakan. Kalau syirik besar yukhriju minal millah, akan mengeluarkan pelakunya dari agama, berarti kufur, kafir. Adapun syirik kecil la yukhriju minal millah, tidak sampai tingkatan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar yukhallidu sahibahu finnar, akan menjadikan pelakunya kekal di neraka. Adapun syirik kecil la yukhallidu sahibahu fiha indakhalaha, jika dia masuk neraka maka syirik kecil tidak menyebabkan dia kekal dalam neraka. Pada saatnya Allah akan
mengangkatnya. Adapun syirik besar akan yahbatu jami'al a'mal, akan menghapus semua dosa, semua amalan. Umpamanya 30 tahun dia berada dalam ketauhidan yang benar, usia 31 dia terjerumus pada syirik besar, maka semua amalnya yang bertahun-tahun dia lakukan terhapus semuanya. Adapun syirik kecil, la yahbatu jami'al amal, tidak menghapus semua amal, tetapi wa innama yahbatu arya'ul amal alladhi khalatahu faqat. Riya contohnya, syirik kecil itu hanya menghapus amalan yang saat itu dia lakukan. Kalau dia melakukan amal, umpamanya sholat zuhur, dia ada riya, ya sudah, yang terhapus sholat zuhur saat itu saja amalnya. Amal-amalan lain yang tidak ada riyanya, tidak ada syirik kecilnya, maka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian syirik besar yubihu dama wal mal, membolehkan darah dan harta. Adapun syirik kecil la yubihuma, masih tetap saudara seiman di mana darahnya tidak halal, wajib saling dijaga. Ini yang dapat kita sampaikan. Maka ini adalah nasihat yang pertama adalah diri saya sendiri dan keluarga saya, mudah-mudahan manfaat bagi siapa saja yang mendengarkan. Sebab kesempurnaan tauhid kita apabila kita memahami tauhid, memahami kesyirikan, sehingga kita bisa menjauhinya dan bisa menyempurnakan tauhid kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah amalan hati. Tauhid amalan hati. Amalan hati dan amalan jawarih, amalan badan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan hati kita. Timbangan amalan jawarih kita sesuai amalan hati kita. Amalan hati kita terpeleset dari tauhid, maka enggak diterima amalan jawarih kita. Atau kadar keikhlasan amalan hati kita beda dengan yang lain, maka nilainya di hadapan Allah juga akan beda, tidak sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita berjalan di atas tauhid yang benar dan memudahkan hati kita untuk selalu menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ini mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.